Ini adalah bagian terakhir dari seluruh alur cerita Are You Human Too? Namsin Tri dikirim ke Korea Selatan untuk menjaga posisi manusia Namsin hingga ia tersadar dari komanya akibat kecelakaan di Ceko. Ibu Namsin memasang kill switch di tubuh Namsin Tri yang rencananya akan diaktifkan jika manusia Namsin sudah siuman. Seiring berjalannya waktu, Ibu Namsin memilih untuk membiarkan Namsin Tri hidup meskipun manusia Namsin sudah siuman. Ibu Namsin merubah niatnya karena Kang Sobong yang terus-menerus mengingatkannya. Ibu Namsin pun hingga membuat sebuah chip sebagai hadiah untuk ulang tahun Namsin Tri. Chip ini nantinya akan berfungsi sebagai nyawa kedua Namsin Tri jika suatu saat kill switch diaktifkan. Namsin Tri pun berhasil hidup lagi dengan chip tersebut. Namun, ia kehilangan ibu yang telah menciptakannya. Pak So yang berada di lokasi pun langsung menghubungi polisi dan melapor jika ada robot yang membunuh manusia. Kang Sobong yang mendatangi lokasi pun terkejut. Bersama David, ia memasuki gedung dan menemukan Ibu Namsin sudah tak bernyawa. David yang mengetahui situasinya pun meminta Kang Sobong membawa Namsin Tri bersembunyi. David yang kehilangan Ibu Namsin hanya bisa menangis. Adegan berpindah. Manusia Namsin pulang ke rumah ibunya dan menemukan makanan yang sudah disediakan sejak tadi. Tak lama Pak So menelpon. Namun manusia Namsin yang melihat ekspresi manajer pun mengabaikan telepon Pak So. Dengan raut wajah yang sedih, manajer memberitahu jika Ibu Namsin meninggal. Berita tentang robot yang membunuh manusia pun tersebar sangat cepat akibat ulah Pak So. Sementara manajer dan manusia Namsin pun pergi ke ruang duka. Namun manusia Namsin menunggu di luar. Ia masih belum bisa menerima kepergian ibunya. Ia terus mengingat ibunya hingga menangis karena tak tahan. Yena yang sedang memegang HP pun baru menyadari jika ayahnya memasang alat penyadap suara di ruangan tempat ia dikurung. Ia pun mencurigai jika kematian Ibu Namsin ada hubungannya dengan sang ayah. Yena kemudian dipanggil ayahnya dan diberi tiket untuk pergi berlibur. Dan ayah pun memintanya berangkat besok. Yena menyetujui. Saat hendak ke kamarnya, Yena pura-pura jatuh di samping sofa sambil memasukkan HP ke bawah sofa. Namsin Tri yang berada di persembunyian pun terus diam seolah trauma dengan apa yang telah terjadi. Kang Sobong pun menemani agar ia tak sendirian. Mereka berdua keluar sejenak, menikmati malam yang bersalju. Namsin Tri yang menyayangkan jika dirinya adalah robot, juga mengungkapkan ia ingin bisa menangis seperti manusia. Tanpa disadari, kill switch Namsin Tri kembali aktif, dan waktu Namsin Tri semakin berkurang. Di rumahnya, Pak So merayakan kemenangan atas kematian Ibu Namsin. Rencana selanjutnya ialah akan membunuh manusia Namsin agar manajer tim G mau menyerahkan saham perusahaan kepadanya. Di tempat lain, manusia Namsin dihubungi oleh Namsin Tri yang ingin mengajaknya bertemu, dan waktu Namsin semakin sedikit. Ketika David menelpon, Namsin Tri pun memberitahu jika tombol tersebut aktif, dan David pun meminta Namsin Tri untuk segera datang ke lab. Dan ia akan menyempurnakan chip tersebut agar kill switch tidak mempan terhadapnya. Hari berikutnya, di perusahaan, manajer diprotes oleh para pemegang saham karena pendapatan mereka anjlok setelah berita tentang Namsin Tri yang membunuh manusia tersebar. Sedangkan manusia Namsin yang hendak menemui Namsin Tri pun diculik oleh anak buah Pak So. Yena yang akan berangkat ke bandara menyempatkan diri untuk mendengar hasil rekaman pembicaraan sang ayah dari HP yang sempat ia selipkan di bawah sofa. Setelahnya, ia memberitahu manajer tim G. Tak lama Pak So memasuki ruang manajer
dan meminta manajer untuk menandatangani surat pemindahan saham. Tak lupa, Pak So juga menunjukkan video manusia Namsin yang terikat dan berlumuran darah. Manajer segera keluar, hendak mencarinya. Namun ia dicegah polisi dan dibawa ke kantor atas tuduhan pembunuhan terhadap ibu Namsin. Yona pun datang memberikan rekaman ayahnya ke kantor polisi, sehingga manajer dibebaskan. Namsin Tri yang sejak awal menyembunyikan jam tangannya dari Kang Sobong pun ketahuan. Kang Sobong sangat mengkhawatirkan Namsin Tri yang hanya memiliki sisa waktu tinggal 4 jam. Namun, Namsin Tri tetap ingin menemui manusia Namsin untuk menyampaikan pesan terakhir ibu Namsin. Di saat sedang menunggu kedatangan manusia Namsin, manajer Tim Ji menelpon dan memintanya untuk melacak keberadaan manusia Namsin. Setelah menemukan lokasinya, Kang Sobong pun mengikuti Namsin Tri untuk menyelamatkan manusia Namsin. Namsin Tri mengalahkan seluruh penjaga dan menyerang Pak So yang hendak menembak manusia Namsin. Kang Sobong kemudian membawa manusia Namsin kabur, sementara Namsin Tri memberi pelajaran kepada Pak So dan setelahnya keluar. Ia hanya memiliki waktu sekitar 10 menit sebelum kill switch mengakhiri hidupnya. Saat mencoba mencari jalan keluar, ia dilihat oleh anak buah Pak So. Namsin Tri pun dikejar karena mereka mengira ia adalah manusia Namsin. Pelarian Namsin Tri pun berhenti di ujung pelabuhan. Namsin Tri membuang jamnya agar tak dicurigai jika dia adalah robot. David dan Kang Sobong mencari Namsin Tri untuk mengganti chipnya. Namun di tempatnya, Namsin Tri sudah ditembak oleh Pak So hingga terjatuh ke laut. David dan manajer serta Kang Sobong yang melihat dari seberang pun menangis. Namsin Tri pun benar-benar pergi bersama air di lautan. Server Namsin Tri di perusahaan pun mati. 1 tahun kemudian, Pak So berada di penjara menghabiskan hidupnya sebagai tahanan. Sedangkan manajer sudah menjadi ketua di perusahaan PK Group milik kakek Namsin. Manusia Namsin yang baru pulang berlibur pun diminta untuk segera mengambil alih posisinya. Di rumahnya, Kang Sobong menghabiskan waktunya ditemani Maibo, robot pemberian dari Namsin Tri. Di akhir pekan, ia membawa Maibo ke pantai untuk mengenang kepergian Namsin Tri. Tiba-tiba saja manusia Namsin datang dan berpura-pura menjadi Namsin Tri. Kang Sobong pun kesal. Ia berjalan ke tepi pantai sambil membawa Maibo dan terdengar suara Namsin Tri. Saat berbalik, ia pun benar-benar melihat Namsin Tri. Penantian Kang Sobong pun berakhir. Ia kembali bertemu dengan Namsin Tri yang selama ini ia rindukan. Manajer, manusia Namsin dan David pun senang karena bisa membuat Namsin Tri kembali. Cerita pun berakhir dengan penuh kedamaian dan kebahagiaan.